Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dami Harahap. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IT dengan membuat dokumen tabel nilai siswa menggunakan formula sum dan average. Kita sudah memasuki Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah ada penjumlahan dan perkalian. Nah, jika ada penjumlahan perkalian seperti ini, biasanya para pemula menggunakan cara seperti ini. Sama dengan 5 ditambah 2 dikali 3, enter. Nah, maka hasilnya 11. Nah, ini adalah cara yang salah, karena dia hasil dari 2 dikali 3 dulu baru ditambah 5. Nah, cara yang benar adalah seperti ini. Sama dengan buka kurung 5 ditambah 2 tutup kurung dikali 3, enter. Maka ini adalah hasil yang benar, karena pertama dia 5 dikali 2 dulu baru karena dia penjumlahannya dulu baru dikali 3. Jadi ini adalah hasil yang benar. Jadi cara yang benar itu adalah yang kedua ini. Kalau ini cara pemula yang biasa saja. Nah, setelah kita memahami rumus-rumus dasar Microsoft Excel, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi Excel yang paling sering kita gunakan. Kita mulai menggunakan sum terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan tabel nilai siswa. Pertama, kita menuliskan rumus sum secara manual terlebih dahulu untuk menentukan jumlah nilainya. Kita ketik sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu kita seleksi dari sini sampai ke sini, lalu tutup kurung, enter. Otomatis hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Cara yang kedua, kalian hanya cukup seleksi dari sini sampai sini. Seleksi dari sini. Lalu siapkan satu sel kosong. Lalu klik auto sum, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kalian ingin menjumlah hanya ini saja, jadi sang-sering, maka kalian menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu pilih selnya, lalu klik simbol titik koma, lalu sama dengan, pilih lagi selnya, titik koma, sama dengan, lalu pilih lagi selnya, titik koma, lalu kita tutup kurung. Nah, setelah ini otomatis hasilnya akan muncul seperti ini karena kita hanya memilih sel yang di sini, dan di sini. Cara yang kedua, kalian hanya bisa menyeleksi di sini, lalu klik auto sum, lalu hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Nah, jika kalian ingin mengcopy semuanya tanpa harus menjumlah menggunakan rumus, kan hanya bisa mengklik ujungnya lalu drag ke bawah, maka hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Berlaku juga untuk di sini. Berlaku juga untuk penjumlahan yang ada di sini. Kalian sama caranya seperti tadi, kalian hanya perlu menseleksi lalu mengklik auto sum, maka nilainya akan otomatis muncul. Nah, lalu dari nilai ini kita copy, kita drag ke bawah, maka
semuanya akan muncul secara otomatis. Sekarang kita akan menghitung rata-rata menggunakan metode average. Pertama kita hapus dulu. Untuk rumusnya, kalian hanya perlu mengklik rumus sama dengan, lalu average, buka kurung, blok nilainya sampai sini, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok, lalu tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Nah, kita hanya perlu untuk sama seperti jumlah yang di sini. Kita hanya perlu Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, di sini kita menyalin rumusnya. Nah, untuk nilainya kita pakai yang di sini saja. Kita enter. Nah, nilainya akan muncul dengan sendirinya. Lalu kita drag ke bawah. Begitupun yang ini kita drag ke bawah. Nah, otomatis nilai hasilnya akan muncul dengan sendirinya di sini. Nah, untuk membuat rata-rata, kita hanya perlu mengklik rumus sama dengan klik average, lalu buka kurung, lalu kita klik jumlah yang ini, lalu titik koma, lalu jumlah yang ini, jumlah yang ini, lalu tutup kurung, enter. Nah, otomatis rata-ratanya akan muncul dengan sendiri. Nah, lalu setelah kita muncul rata-ratanya, kita drag ke bawah seperti ini. Nah, otomatis hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ini adalah tutorial menggunakan rumus average dan sum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.